Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan segala apa yang Dia diciptakan, dan zat yang akan menghancurkan apa yang telah Dia ciptakan. Maka kehancuran itu bukanlah akhir dari segalanya, karena ada kehidupan setelah kehancuran itu. Manusia, kita akan dipintai oleh Dia yang maha berkuasa tentang apa yang dilakukan semasa hidup di alam dunia ini. Maka berbuat baiklah kepada Dia yang maha baik, Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasul Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi SAW, bahwa baginda Rasul adalah orang yang paling mulia. Baginda Rasul tidak pernah sekalipun beliau menjadi seorang yang membenci atas pribadinya, membenci orang atas luka pribadinya. Beliau SAW merasa luka, merasa sakit ketika agama Islam diledek, dilecehkan, bahkan ada rencana untuk di bumi hanguskan. Maka Rasulullah selalu menyambung tali kepada orang yang pernah atau sedang menyakiti beliau. Itulah tuntunan kita, itulah tauladan kita yang semestinya kita jadikan manusia yang difavoritkan oleh kita. Hadirin para pecinta Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd bahwa Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una amrullah bih ayyusalla wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum la'nata walahum su'uddar walahum su'uddar. Orang-orang yang merusak janji, artinya ketika berjanji demi Allah, wallahi, orang itu merusak janjinya setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Bahwa kita berjanji, ingat, janji itu adalah hutang dan tidak boleh diingkari setelah janji itu terucap, karena ada denda yang harus dibayar. Boleh ada denda, boleh diingkari, boleh ada denda. Boleh dengan puasa kafarot, dengan puasa denda, boleh. Tapi ada janji-janji yang memang susah untuk dengan puasa, maka tunaikanlah janji. Atau janji, hadirin para pecinta Nabi SAW, bahwa seseorang itu berjanji, misalkan contoh para pegawai berjanji, demi Allah saya berjanji akan menyimpan, akan melakukan atau akan mementingkan masyarakat atau orang lain atau orang umum di atas keluarga atau golongan. Nah, janji itu ketika tidak ditepati, itu hati-hati. Satu hari janji itu berarti kalau satu pekan diingkari berarti sepekan itu memakan gaji haram, atau sebulan, bahkan sebulan semuanya gaji haram. Atau dengan kerja yang lain, kita kerja yang lain, tapi ada janjinya, maka itu harus dibayar. Per hari, per satu kali kita melanggar janji, berapa damnya atau dendanya? Yaitu bayar, memberi kepada 10 orang miskin. Berapa per orangnya? 1 mud. 1 mud itu berapa? 8 ons. 8 ons itu berapa? 1 liter beras. Atau 1 pakaian. Berarti kalau dengan beras 10 liter per satu kali janji. Misalkan datangnya telat nih kerja, karena janji dulu, itu berarti 1 kali janji diingkari, bayar 10 mud atau 10 pakaian. Kalau sebulan berapa? Sehari kita melanggar janji 10 kali 100 mud atau 100 pakaian. Terbalik modal. Hadirin para pecinta Nabi SAW, bahwa kita berjanji jangan diingkari, bahwa kita dengan seseorang jangan diputuskan tali hubungan itu. Allah lanjutkan bahwa orang-orang itulah yang memperoleh kutukan
atau siksa dari Allah, bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu jahanam. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa menyambung tali silaturahim, silah tali rahim, hubungan rahim, menyambung tali hubungan silaturahim itu bukan dengan yang satu rahim, maka dengan yang lain rahim. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyambung hubungan silaturahim itu bukan dengan orang yang baik dengan kita, tapi dengan orang yang tidak baik dengan kita. Orang meludahi kita, membenci kita, kita hubungkan tali silaturahim itu. Kalau kita jelas, hadirin, tidak akan kuat. Depan kita berjalan, coh di ciduhan, cinduh ke harapan orang, bayangkan ke orang ciduhan, kumpul ke heula ciduh, coh bekana banget na, lamokot ku ciduh. Itu biasa kita. Bahwa Rasulullah itu orang yang paling sempurna dalam akhlaknya. Maka kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi walakin wasilatul ladzi idza quti'at rahim wa salaha. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang menghubungan dengan yang terjalin, artinya dengan yang sudah baik tidak disebut silaturahim kata Rasulullah SAW. Akan tetapi menyambung silaturahim itu dengan menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Namanya juga menyambung. Yang tadinya sudah tersambung, terpisah, maka disambungkan lagi, itulah dengan yang tidak baik dengan kita. Luar biasa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu senantiasa kita perbaiki segala yang ada di kita dengan tetap menjaga pertemanan, persaudaraan, dan jika ada sedikit kesalahan, sedikit wajarlah. Mual mungkin piring nu pakai trok jeung piring nu jauh nu keur dikumbahan biasana. Maka yang dekat itu akan selalu bertemu atau akan selalu ada kontra. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sambung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, man sarhu ayub satalahu rizquh au yunsalahu fi atharih falyasir rahimah. Siapa yang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jadilah silaturahim. Jelas, menyambung silaturahim akan mendatangkan rezeki. Akan diluaskan rezekinya. Yang tadinya tidak ada, kita jadi ada. Yang tadinya ada akan bertambah. Kita silaturahim, kita bertamu ke rumah orang. Maka apa saja yang ada di rumah orang itu, insya Allah dikeluarkan. Ada kopi dikeluarkan. Tidak ada kopi, sasadu wayahna di imah teh kopi ana ciherang, becai herang, teu naon, siga cupang, tidak apa. Ada apa saja dikeluarkan, tapi jangan juga kita cecerem mah, akhirnya ketika disuguhi apa dimakan semua, lapar tama RW 06 rewog. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dipanjangkan umurnya, jelas usia 60-63 itu usia, tapi umur panjang, artinya ketika orang sering silaturahim, sering bertamu kepada orang, maka dia akan selalu hidup meskipun dia telah meninggal, akan selalu hidup dalam pikiran orang meskipun orang itu telah tutup usia. Silaturahim mendatangkan rizki dan meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Umur akan panjang bukan karena usianya yang lama, tapi dikenang segala kebaikannya. Maka dari itu hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari situ maka kita juga harus berkreasi agar kita dikenang semasa kita ada. Jangan hidup bobo baik, tidur saja. Apa kreasi Anda? Ngacai, ngadai, ngelai, ya, bagus nyen pulau, na bantal. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalin kembali hubungan silaturahim. Mungkin setelah sekian lama kita masuk di bulan-bulan setelah Ramadan 1442 Hijriah, jalin kembali tali hubungan silaturahim. Saya silaturahim ketika Lebaran. Silaturahim itu tidak hanya Lebaran, hadirin. Ketika di luar Lebaran pun kita mempererat tali hubungan kita dengan yang tidak erat dan mengeratkan kepada yang sudah erat, maka itulah yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Al-Fakir atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.